kitabullah wa yatadarasunahu bainahum, disampaikan di rumah di antara rumah Allah, di dalamnya dibacakan Al-Quran dan dijelaskan isinya, maka Allah berjanji melalui nabinya, illa nazalat alaihim sakinah, orang-orang yang masih mau bermajelis ilmu Allah akan berikan ketenangan jiwa, wa ghasyiatumur rahmah, dan Allah akan curahkan rahmat, wa hafathumul malaikah, dan Allah akan jaga dengan mengirim malaikat-malaikatnya, wa dzakarallahu fi man indah, dan nama-nama panjenengan akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sekitar malaikatnya yang ada di dekatnya, dan para malaikat yang mendengar nama-nama panjenengan akan mendoakan panjenengan, Allahumma ighfir lahum warhamhum, ya Allah ampunilah mereka yang bermajelis ilmu dan rahmatilah mereka. Nanti dalam riwayat yang lain disebutkan bahkan ikan-ikan yang di dalam air itu juga mendoakan panjenengan semua. Padahal ikan itu ngomong kita dalam air itu watah. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, saya sudah menyusun materi buka puasa dari hari pertama sampai 30, dan di hari ini Jumat 20 Februari tema yang saya susun dengan judul puasa sebagai madrasah keikhlasan. Dan masjid ini agak berbeda buat saya karena isinya banyak guru-guru saya, para ustadz asatidz dan ustadzah juga, sehingga materinya nggak boleh materi biasa, harus materi yang beda. Bahasa Jawa ini harus materi yang antep. Bapak Ibu dan Allah, ketika kita membicarakan madrasah keikhlasan, ayat hadisnya jelas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kalian kami perintahkan kecuali untuk beribadah dengan ikhlas. Kemudian innamal a'malu binniyat dan seterusnya. Tapi saya ingin mengajak, sebelum sampai pada dalil-dalil itu, kita merenung dulu kenapa kita harus ikhlas. Dalam berita yang saya baca di CNN Indonesia tanggal 12 Februari tahun 2026 menyebutkan bahwa ada seorang fisikawan dari Universitas Harvard yang menyatakan bahwa Tuhan itu berada pada jarak 439 miliar triliun kilometer dari bumi. Ini orang kafir punya akidah berdasarkan ilmunya bahwasanya Tuhan itu di atas sana. Tapi kita orang yang ngaku beriman, kadang nek ditanya Allah itu di mana, jawabannya macam-macam. Jadi buatan kula sensus niku sudah fakta, kula sudah bertanya di banyak masjid, di banyak pengajian, niku jawabannya macam-macam. Ada yang bilang Allah itu di mana-mana, ada yang bilang Allah itu di hatiku, ada yang bilang Allah itu ada di dekat urat leherku. Ya memang semua itu dalil, cuman apakah secara dohirnya, zatnya Allah itu berada di tempat-tempat yang disebutkan tadi? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum sampai pada dalil final pentingnya kita ikhlas, maka kita perlu mengetahui Allah itu sebesar seagung apa agar kita benar-benar paham. Akhirnya kita itu ya mau nggak ada pilihan kecuali harus beribadah dengan ikhlas. Makanya seorang kafir pun sampai punya pendapat melalui penelitiannya 439 miliar triliun kilometer. Miliar niku nule 9, triliun niku nule 12, 9 tambah 12 niku berarti 21. 439 tambah 021 gitu. Dah oke ya. Ini berita di CNN gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika kita mengumpulkan dalil-dalil yang ada, mau nggak mau kita akan memahami bahwasanya memang Allah itu di atas sana, tidak di mana-mana, tidak bersama kita dalam artian bersemayam di dalam diri kita. Nanti ada orang yang dengan keyakinan seperti itu meyakini Allah menyatu pada dirinya.
wahdatul wujud, bagaimana Allah itu menyatu pada dirinya. Bahkan agama Nasrani pun berkeyakinan bahwasanya Tuhan itu dari atas sana turun masuk ke rahim seorang wanita yang bernama Maryam, bersemayam di situ selama 9 bulan 10 hari, terus keluar melalui kemaluan atau jalur yang hina dan berbentuk seorang anak yang kecil yang tidak bisa apa-apa. Walaupun nanti dalam riwayat Isa al-Masih itu begitu lahir bisa ngomong tapi belum bisa lari, dan kemudian membutuhkan ASI dan seterusnya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nanti dalam akidah itu masuknya dalam bab tauhid asma wa sifat. Bagaimana kita mengenal Allah sesuai dengan yang Allah mau, bukan sesuai yang kita logika. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita membicarakan Allah, kita butuh dalil. Dan Allah menyebutkan tentang dirinya di dalam Quran surat Toha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Bahwasanya Allah Ar-Rahman itu bersemayam di atas arsy. Kemudian pada Quran surat Al-An'am ayat 18, wa huwal qahiru fawqa ibadi, dan dialah Allah yang Maha Kuasa di atas hamba-hambanya. Kemudian pada Quran surat Al-Mulk Allah bertanya kepada kita, a'amintum man fis sama'i ayyahsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman dari Allah yang ada di atas sana, di langit sana, yang Allah bisa membenamkan kamu? Makanya hari ini kan kita lihat tanah ambles di mana-mana. Kita ditanya sudah sekian ribu tahun, 1500 tahun yang lalu, apakah kamu merasa aman dari Allah yang ada di sana? Maka kalau kita urutkan urutannya, Bapak Ibu dan rahmatullahi Allah, maka level paling bawah dari alam semesta itu menurut dalil yang ada yaitu neraka jahanam. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di kerak atau tingkat yang paling bawah dari neraka. Nah, terus neraka niku ke bawah, tingkatannya ada, tingkatan neraka niku namine darokat. Tingkatan neraka ke bawah niku namine darokat. Nah, kalau surga niku ke atas tingkatannya. Jadi kalau neraka niku makin sulit atau makin jelek kedudukannya kalau makin bawah. Dan yang terbawah itu orang munafik. Orang munafik itu orang Islam, ngaku Islam, covernya Islam, tapi bencinya nggak karu-karuan sama Islam. Nek zaman dulu orang munafik itu kebenciannya di dalam hati, nggak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Tapi nek sekarang kemunafikannya itu sudah terucapkan, terlafadzkan, bahkan dalam bentuk perbuatan, bisa dilihat, bisa ditonton, bisa disawang dengan nyata. Makanya ulama membuat istilah zindik. Zindik itu munafik akut gitu. Nah, ini dulu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, sekarang di Indonesia mudah-mudahan dia bertobat yang namanya Abu Janda. Nah, itu seperti itu, plok gitu. Jadi omongannya, perbuatannya terus pokoknya agar enek wong Islam ngomong A, dia mesti beda, selencong. Ketika ada orang Islam mendukung atau mendoakan orang Palestina, dia malah dongake wong Israel. Ketika ada orang ke Masjidil Aqsa, dia malah ke tembok ratapan. Terus modelnya kayak gitu orang munafik. Oke, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka posisi terbawah dari alam semesta itu adalah neraka jahanam. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW bersabda dari hadis riwayat Imam Muslim nomor 2844, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh sami'a wajbatan. Kami dulu pernah bersama Nabi SAW dan terdengar suara yang jatuh, duh gitu, banter keras gitu. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW berkata, tadruna mahada, apakah kamu tahu ini suara apa? Qala, kami pun mengatakan, kulna Allah wa Rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Dan ini menjadi etika adab di dalam Islam. Kalau kita tidak tahu tentang sesuatu, kita tidak boleh waton, tidak boleh ngawur. Ya kalau jenengan ngertos monggo, tapi nek boten ngertos tidak boleh. Makanya ayat ya hadisnya berbunyi balighu anni walau ayat. Sampaikan satu ayat tapi anni, sesuai dengan pemahamanku. Anni itu harus merujuk pada pemahaman Nabi SAW dan orang-orang yang mengikuti beliau SAW. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan lagi di sini qala, kata Nabi, hada hajarun rumya bihi finnar mundu sab'ina kharifan fahuwa yahwi finnaril an hatta intaha ila qariha.
Yang mbok dengar itu tadi itu sebuah batu yang Allah jatuhkan. Jadi umpami nggih neraka niku napa mulutnya niku niki dijatuhkan ngoten, jatuh cul ngoten, mboten dilempar, dijatuhke cul. Itu suara batu yang Allah jatuhkan 70 tahun yang lalu dan baru nyampe sekarang dengan suaranya itu dor. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 70 tahun. Niku kalau kita pakai ilmu fisika, pramila wae pun sanjang wae nek mriki ilmu sak duwe-duwe kudu ditokke kabeh. Nek nganggo ilmu fisika, rumus jatuh bebas niku nggih disebutkan bahwasanya S niku jarak jatuh bebas dengan gravitasi itu sama dengan setengah dikalikan G niku gaya gravitasi 9,8 meter per detik kuadrat dikalikan T. Nah, T itu waktu yang dibutuhkan untuk jatuh. Lalu niki mungkin saged ngitung jenengan ini bakke napa ping mriku dugi mriki. Nah, niku mungkin niki dawane pinten tanpa kedah ngangge meteran bisa. Nah, setengah G T kuadrat. Nah, tadi Nabi mengatakan T-nya waktunya itu 70 tahun, gitu. Nek G-nya itu konstanta, ketetapan 9,8 kali 9,8 meter per detik kuadrat. Maka ketika kemudian dikatakan T-nya itu adalah detik, padahal tadi 70 tahun, berarti 70 tahun dikalikan 365 hari, terus dikalikan 24 jam dalam satu hari, terus dikalikan lagi 3.600 detik dalam satu jamnya, ketemunya 2,2 miliar. 2,2 miliar dikuadratkan dikali 9,8, ketemunya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah yaitu sekitar 2,39 kali 10 pangkat 16 km. Niku jerone neraka. Niku kira-kira niku nek dibandingin dengan jarak matahari bumi. Jarak matahari bumi niku sekitar 1,496 kali 10 pangkat 8 km niku ketemune jerone neraka niku kira-kira niku sekitar 160 juta kali jarak bumi ke matahari. Bolak-balik ping 160 juta kali. Juru biangan. Makanya menungso yang kafir-kafir itu kan banyak. Manusia munafik itu juga banyak. Mereka tidak perlu khawatir kalau neraka itu sampai enggak muat. Nah, dulu nek waktu saya masih bocil ngeten iki, enten kanca niku gojekan. Rapopo ora salat. Kok nek nerakane kebak lek luber ning surga. Lah niku tak cilik ora mudeng. Padahal neraka niku ten ngandhap, surga niku ten inggil. Jenenge luber niku nggih neraka ya ketemune ning sebelah meneh neraka gitu. Ndak mungkin lubere munggah. Nek munggah niku mboten luber, disemprotke ngoten to. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedalam itu kita harusnya takut. Makanya nanti dalam ibadah niku diformulasi oleh para ulama kayak seekor angsa atau itik atau burung. Dia punya kepala, punya sayap kanan, sayap kiri. Kepalanya, dasnya ini itu yang disebut dengan mahabbah, rasa cinta. Maka orang yang beribadah, apapun bentuk ibadahnya, sholat, puasa, zakat, sedekah, maka itu harus penuh rasa cinta. Nek boten niku entene mau kepeksa. Wah, wis adan sholat meneh. Kayak sing adan koyo ora kesel. Wah, entuk stroke iki metu meneh duwite. Kok yo aku meneh ya, ngoten niku. Kalau gak punya rasa cinta, tapi nek punya rasa cinta, senajan dapat stroke, mau masuk ke gak punya duit, wah niku bendina niku ndonga ya Allah kapan niki kula saged balik ke stroke niki. Soalnya kula nggih hansal. Kula nganti di WA Pak RT niku, Mas stroke jangan sampai lupa nggih, mungkin enten duite. Karena rasa cinta, saya nggak mau balikin kosong gitu. Kita akan carikan dulu gitu kan. Nah ngisi yo, saya nggak mau ngisinya 10.000, saya nggak mau gitu kan. Nah, paling enggak nih pinten gitu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ada setruk Baitul Amin, setruk Baitul Rahman, setruk pun dimelih niku masjid tipes niku dari kula balik ke standar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, niku nggih 160 juta kali jarak bumi matahari, jero biyangan. Niku lapis paling bawah dari alam semesta, dan nanti neraka niku ada 7 tingkat. Tingkat yang pertama neraka jahanam,
ini untuk orang yang berdosa besar dari kalangan orang beriman yang nanti akan diselamatkan oleh syafaat yang ketujuh, syafaat Rasulullah, kemudian syafaatnya para siddiqin, syafaatnya para nabi selain Nabi Muhammad, syafaatnya para syuhada, sholihin, malaikat, dan terakhir syafaat Allah. Ketika Allah sudah memberikan syafaat, maka neraka itu sudah pasti isinya cuma 3, orang kafir, orang musyrik, dan orang munafik. Kemudian yang kedua ada neraka lado, ini untuk orang kafir. Kemudian ada neraka hutomah khususan untuk orang Yahudi. Ada neraka sa'ir untuk orang Nasrani. Ada neraka sakor untuk orang Majusi. Ada neraka jahim untuk orang musyrik. Dan ada neraka hawiyah untuk orang munafik. Niki lapis pertama. Nah, nanti saya sampaikan ketika disenteng kok. Dan rokoknya saya ini ngendi mas. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Sebagaimana saya juga tidak tahu Ya'juj Ma'juj itu ada di mana, Dajjal itu juga ada di mana, kita juga tidak tahu, tapi semuanya ada. Tamim Ad-Dari pernah masuk ke pulau itu dan melihat Dajjal, berarti ini ada. Cuman pulaunya ada di sebelah mana, kita tidak tahu. Kemudian Ya'juj Ma'juj dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka punya aktivitas setiap pagi sampai sore ini pun nipiin tembok yang dibikin oleh Dzulqarnain, begitu sudah bolong, kelihatan luar. Dan sampai di sore kelihatan bolong gitu, kemudian dia mengatakan yuk leren sesuk balik meneh diambake. Begitu mereka tidur balik lagi itu ditutup sama Allah. Nah begitu hari kiamat nanti Isa al-Masih sudah turun dan seterusnya niku dilepas cul ngoten mawon. Jadi mereka enggak perlu niti niku diculke. Dan semua yang mereka lewati niku dimakan, diminum sampai habis, sampai telaga Tobarias yang Tiberias itu yang isinya air tawar untuk menghidupi orang Bani Israel hari ini. Mereka kan dekat pantai, jadi mereka butuh air tawar, itu danaunya Tiberias nih. Niku diuyuk sampai habis dari yang pertama begitu, yang terakhir niku ndak kumanan. Nah ini semua ghaibiyah, yang mana kita ndak tahu lokasinya. Ada yang menyatakan di gunung ini, gunung itu, wallahu alam kita ndak tahu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, makanya neraka tadi sedalam itu. Nah ditanya di mana, wallahu alam saya ndak tahu. Kemudian yang kedua, bumi tempat kita berpijak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Quran surat At-Tolak. Terus niki mengarep ceritake arep jelaske tentang ikhlas niki kula critake sak kabeh-kabeh. Soalnya jadwal kula nggih namung setunggal niki tok. Kemudian disebutkan dalam Quran surat At-Tolak ayat 12, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mislahunna. Allah lah yang menciptakan langit itu 7 lapis dan seperti itu pula bumi diciptakan. Berarti bumi nggih 7 lapis. Dan ini ditegaskan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2452 dan Imam Muslim 1612. Manik tato asibron minal ardi dulman tawwaqahullahu iyyahu yaumal qiyamah min sab'in aradin. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan dolim, sertifikatnya dipalsu dan seterusnya, sejengkal tok geser patok geser ika, maka nanti di hari kiamat Allah akan kalungkan 7 lapis bumi. Ini menunjukkan bahwasanya bumi itu 7 lapis. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rokok pun di atasnya bumi. Nah, jenengan sekarang lenggah di bumi yang paling atas. Nah, terus kalau kemudian diurut kayak ini bumi lapis 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 lah. Sekarang jenengan ada di bumi lapis 1 yang paling atas. Niku untuk kasus bumi. Untuk kasus atasnya yaitu langit. Niku langit tadi ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Niku terbalik. Yang jenengan lihat itulah yang disebut dengan langit pertama, atau yang disebutkan di dalam Quran surat Al-Mulk sebagai sama'ad dunya, langitnya dunia. Allah berfirman pada Al-Mulk ayat 5, walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisayatin. Kami hiasi langit dunia ini dengan bintang-bintang. Masabih itu jamak dari misbah, yang artinya lampu-lampu. Tapi maksudnya adalah bintang-bintang, dan kami jadikan itu sebagai pelempar para syaitan. Sehingga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hurufat yang ada di tengah kita kalau bintang jatuh ken dongo niku hurufat. Suatu keyakinan yang keliru yang tidak berdasar. Yang benar ketika kita kembalikan ke dalam dalil, bintang jatuh itu justru indikasi wilayah itu banyak komunikasi manusia dengan syaitan, yang syaitan itu akhirnya naik ke langit untuk mencuri berita, kemudian dilempar oleh Allah. Berarti harusnya kita itu ta'awud, bukan malah dongo. Niku hurufatnya adalah berdoa di waktu bintang jatuh, makbul niku hurufat, kekeliruan. Tapi menjadi sirik kalau malah dongone teng bintang-bintang. Niku PR loh, karena bocil-bocil niki sosok ningali internet terus kemudian
ngoten niku terus dipraktek, bintang jatuh ndonga, wahai bintang, aku minta ini minta itu. Niku syirik akbar atos-atos. Nggih. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, dulu waktu kula tesih ten mruki nyantri itu kalau dulu biasa ada namanya tes mental. Sekarang masih ada enggak? Masih ada. Kuburannya mana sekarang? Dulu kula kuburan tes mental itu ya, dan jadi santri-santrinya digiring ten kuburan. Mungkin karena kelasnya pun macak dados macam-macam niku enten sing pocongan gendruwo lan sampe niku warna ngoten niku. Nah, sami semebar nang kuburan niku lah. Mangke adik kelasnya niki kan goleki titik 1 2 3 ngoten niku. Nah, iku nek jirih niku ketok biangan mungkin. Nah, yang mau saya sampaikan terkait dengan ayat ini nggih, waktu niku kula dikenten niki kuburan Solo Baru niku napa Danyung nggih. Nah, Danyung itu tengah niku mobil bisa masuk. Nah, tes mental sudah selesai, kita mau pulang. Nah, bersamaan dengan kita mau pulang itu masuk mobil. Mobil isinya anak-anak muda, 5 atau 4 orang, berhenti di tengah. Kemudian mereka turun mendekati kuburan yang dituju. Kuburan tua elit ngoten niku, terus ngeloni kuburan itu. Kemudian masuk becak bawa jalangkung 2 biji. Kemudian mempraktekanlah itu segala macam. Pada waktu itu, waktu kula nyantri ten mriki, nggih, niku tesih musime Camdikia. Nah, jadi banyak wong kedanan Camdikia tekok nomor. Nah, dan malam itu di atas kuburan Danyung bintang jatuh niku banyak. Delalah tahfidz kula ten mriki nembe Quran surat Mulk niki, Al-Mulk niki pas tadi. Makanya niku saya inget-inget banget. Nah, sehingga panjenengan Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika jenengan pulang kampung di satu kampung, satu desa, kok kemudian enten bintang jatuh sak pirang-pirang, enten geni mabur ana mabur rene gitu kan. Hati-hati, berarti praktek perdukunan di situ banyak. Nah, sehingga tadi sudah neraka, atasnya bumi, kemudian langit satu di situ adalah napa? Langit dunia, yang mana tebalnya langit. Niku disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tadrunakum bainas samai wal ard. Apakah kamu tahu jarak bumi niki sampai langit satu? Qalu, para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang tahu. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bainahuma masiratu khamsina mi'ati sanah. Jarak antara langit dan bumi, jaraknya itu 500 tahun perjalanan. Wa min kulli sama'in ila sama'i masiratu khamsina mi'ati sanah. Dan jarak langit dengan langit itu 500 tahun perjalanan. Wa kithafu kullu sama'in masiratu khamsina mi'ati sanah. Dan tebalnya langit itu sendiri ya 500 tahun perjalanan. Nah, niku nek diping-pingke jaraknya 500, tebalnya 500 dikali 7, 500 kali 7 3.500. Kemudian jaraknya 500 kali 7 juga 3.500, 3.500 ditambah 3.500. Ketemunya niku sekitar 7.000 tahun perjalanan. Niku nembe jenengan lenggah niki sampai langit ke-7. Nah, kalau kemudian kita hitung masirah niku dalam bahasa Arab niku biasanya menggunakan perjalanan menggunakan unta. Itu satu hari niku perjalanan unta niku jalannya niku sekitar 5 sampai 10 km. Niku satu hari niku sekitar 40 km per hari. Nah, niku nek dikalikan 365, kemudian setahunnya 40 km dikalikan 365, niku ketemunya 14.600. Singkat cerita 500 tahun perjalanan niku ketemunya 7,3 juta kilometer. Sehingga kalau 500 tahun perjalanan 7,3 juta kilometer niku nek 7.000 tahun perjalanan niku 102,2 juta kilometer jaraknya niku. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tiap langit itu disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Dar. Nabi SAW bersabda, "Inni ara ma la tarawun." Aku melihat apa yang enggak kamu lihat. Wa asma'u ma la tasma'un, dan aku mendengar apa yang enggak kamu dengar. Uttatis sama'u wa hukka laha anta ta'inta. Langit iku berderit niku papan blambang terus diidak wong lemu-lemu kados kula. Riak ngoten niku lho, kerak ngoten niku. Nah, Nabi mengatakan langit itu berderit, dan memang seharusnya dia itu berderit. Ma fiha maudi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'u jabhatahu sajidan lillah. Kenapa kok berderit? Karena langit yang setebal itu 500 tahun perjalanan itu semuanya berisi malaikat dan tidak tersisa tempat
melebihi 4 ruas jari kecuali ada malaikat yang bersujud kebek. Nah, terus ketika jenengan sujud di sini, malaikat-malaikat itu juga sujud di langit. Makanya ada orang niku WA kula, nomor kula niku kan kula bagikan yang mau bertanya silakan. Nah, niku ada orang WA saya. Di WA itu dia bilang gini, "Mas, wong Islam ki ngubengi Ka'bah. Terus sholat di madhep Ka'bah. Apa dhek nyembah Ka'bah?" Nah, pas kula lihat namanya gitu kan, identitasnya, "Loh, iki Pak iki dene ngaji karo aku kok pertanyaannya aneh gini," gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika nanti kesimpulannya adalah Allah itu di langit yang paling atas, di bawah-bawahnya itu sujud, ya, dalam posisi sujud, kan Allah di atas kita nih. Nah, maka jenengan ketika sujud kan madhep tembok niki, madhep mihrab niki, mungkin yang sop dua madhep temannya di depannya, saudaranya di depannya. Maka itu bukan berarti kita mensujudi depannya, bukan, tapi mensujudi Allah Subhanahu wa taala. Cuman karena positioning kita itu bertingkat ngoten lho. Kan mboten saged dengan sujudnya ten munggah. Makanya disitulah perlunya pemahaman tentang di mana Allah agar jangan sampai keliru. Bahwasanya kita sujud dimanapun selama hati kita tidak bermaksud mensujudi benda-benda yang ada di depan kita, maka kita tidak pernah sujud kepada benda-benda itu. Sebaliknya, ketika Allah sudah nyatakan sujud itu hanya kepada Allah, kok ada yang sujud kepada kuburan, ya nyata-nyata dia sudah memindahkan ibadah kepada Allah kepada selain Allah, itu jatuhnya syirik akbar. Ngoten. Makanya atos-atos lho, ajeng takziah ten makam tertentu dadak berangkang-berangkang niku mboten enten sunah ngoten niku. Bahkan jenengan nek ten makam niku ngapunten kula tanglet Ustaz Soleh, niku sunahnya pakai sendal napa lepas sendal Ustaz? Lepas sendal. Niku tok sunah lepas sendal. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, sunah berangkang ten kuburan niku mboten enten. Nggih. Makanya akidah seorang pendakwah itu akan kelihatan ketika dia berhubungan dengan kuburan. Wes, anggar kalau kuburan kok dine ra karo-karuan ngantek blosor-blosor. Nah, ini berarti akidahnya bermasalah. Nah, sehingga kalau jenengan ngaji sama beliau mobil khusus tema akidah ya hati-hati jenengan mengiki. Bapak Ibu dirahmati Allah, niku langit pertama. Di langit yang kedua, nggih, disebutkan dalam hadis Isra Mi'raj yang panjang bahwasanya tadi kalau di langit yang pertama Nabi Muhammad itu ketemu dengan Nabi Adam. Nah, kemudian di langit yang kedua Nabi Muhammad SAW itu bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian di langit yang ketiga itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit yang keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian di langit yang keenam Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Di langit yang ketujuh Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Ibrahim. Nah, kita ulangi lagi. Neraka, bumi, terus langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langit 1 di situ ada Nabi Adam, tentunya ada malaikat yang semua bersujud tadi. Kemudian di atasnya ada Nabi sinten mau Isa sama Yahya, di atasnya ada Nabi Yusuf, di atasnya ada Nabi Idris, di atasnya ada Nabi Harun, di atasnya ada Nabi Musa, baru kemudian Nabi Ibrahim. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim didapati oleh Nabi SAW ketika di langit ketujuh sedang bersandar semende. Bersandar pada apa? Pada satu bangunan yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Quran surat Tur ayat 4, wal baitil ma'mur, dan demi Baitul Ma'mur. Dijelaskan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an tentang Isra Mi'raj, summa rufi'a li al Baitul Ma'mur, kemudian aku diperlihatkan Baitul Ma'mur. Fakultu ya Jibril mahada, aku pun bertanya pada Jibril, ini apa? Qala, kata Jibril, hadal Baitul Ma'mur, inilah Baitul Ma'mur, yusalli fihi kulla yaumin sab'una alfi malakin. Setiap hari ada malaikat yang masuk dan sholat di dalamnya sebanyak 70.000. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhara ma alaihim. Ketika mereka sudah selesai, mereka keluar, diganti lagi 70.000 dan yang keluar tidak balik lagi. Dan Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bisa dipahami enggak balik lagi karena malaikat punya kemampuan untuk naik dan turun. Jone mabur Gus enggak. Nah, mungkin keluar menggantikan untuk beribadah di Baitul Ma'mur. Dan Baitul Ma'mur dijelaskan dalam kitab-kitab akidah
itu posisinya tegak lurus dengan Ka'bah panjenengan yang ada di Mekah sana. Sehingga sebagian ulama menyebutnya sebagai Ka'bahnya para malaikat. Cuman bedanya jenengan nek ajeng tindak ten Mekah niku jenengan yang punya biaya niku bisa mengulangi berkali-kali, sebulan 2 kali ya bisa gitu. Tapi yang nggak punya biaya ya bisanya cuma berdoa. Tidak apa-apa Bu, Pak. Terus di dalam sebuah hadis dalam kitab Minhajul Muslim, hadis tentang niat temanya niat toh. Niku ada 4 orang tipe dalam urusan niat. Orang pertama Allah kasih ilmu, dan yang kedua Allah kasih harta. Dengan ilmunya dia tahu hartanya mau dibuat apa. Oh aku sugih, kudu balik ke stroke. Enak isine tentunya buat stroke tok. Sugih balik. Nah kemudian yang tidak punya batin, gitu kan. Ya Allah, ini orang yang kedua. Nah, yang pertama tadi punya ilmu, punya harta, mengaplikasikan ilmunya pada hartanya, tapi aplikasi yang benar ya. Nah orang yang kedua dia punya ilmu ini nggak punya harta. Ya Allah, saya tahu keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Napa boleh mau sudah disampaikan di hari Jumat tambah utama lagi gitu. Tapi bener-bener saya tidak punya. Kalau ningali tanggo kula nyetorke setruke ketok isine kandel. Tinggalin niku nggih duit danten mboten godhong gitu. Nah, kula nggih pengin kados ngoten niku. Nah, orang yang kedua niki batin seperti itu, maka tercatat pahala yang sama. Pramila panjenengan yang tidak bisa ke sana, ke Mekah sana karena mungkin tidak punya biaya, mungkin tidak ada mahramnya, mungkin fisiknya tidak sehat, niku kantun nyetel TV niku napa niku? TV sing mriku niku lho, TV sing nyuting orang-orang umroh, tawaf dan seterusnya. Wong nyetel niku kalian nonton niku kalian batin. Ya Allah, kula nek dadah yatra kula nggih kersa mriku. Pun kecatet yang sama jenengan nembe tawaf ten mriku. Nah, tapi niku bener-bener tadi tidak punya duitnya, tidak punya tenaga fisiknya, tidak punya mahramnya. Tapi nek duitnya enten, mahramnya enten, fisiknya sehat, ra gelem mangkat ning mung batin ya niku namine wong pelit. Nah, pelit tidak boleh di dalam Islam. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Baitul Ma'mur, disitulah malaikat masuk dan keluar setiap hari 70.000 bergantian. Nah, kemudian urutan berikutnya Baitul Ma'mur pun langit 7 di atasnya niku enten Sidratul Muntaha. Disebutkan di dalam Quran surat An-Najm ayat 13 sampai 16. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli di Sidratul Muntaha itu. 2 kali Nabi Muhammad lihat Jibril dalam bentuk aslinya, yaitu pertama di bumi dengan sayap 600-nya dan badannya yang sangat besar yang menutupi pandangan timur dan barat, boten ketok timur dan barat. Terus begitu Jibril menampakkan diri saking gede banget gitu kan. Nah, yang kedua ketika di Sidratul Muntaha itu Jibril kembali dalam bentuk aslinya, Nabi melihat lagi indah Jannatul Ma'wa, dan di dekat sisi Sidratul Muntaha itu ada Jannatul Ma'wa. Jannah niku surga, Ma'wa niku yang sudah tersedia sebagai tempat tinggal dengan nanti. Idyaksa Sidratama yaksa, ketika Nabi Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Nah, Sidratul Muntaha niku napa nggih? Disebutkan dalam hadis Isra Mi'raj cuman tulika bi hatta intuhiya bi ila Sidratil Muntaha. Kemudian aku dibawa terus sampailah aku di Sidratul Muntaha, dan dia adalah wa ghasiyaha alwanun la adri mahia. Di mana Sidratul Muntaha itu, sidrah niku tanaman bidara niku sidrah. Itu adalah sebuah tanaman yang kemudian dia punya pohon, punya daun, dan daunnya itu berwarna-warni yang aku tuh tidak tahu warnanya itu apa. Dan terus warni yang tidak tahu warnanya itu apa. Nah, apa enten mari ngoten niku? Enten. Zaman kita dulu kecil kertasnya kan merah, kuning, hijau, biru ngoten niku to, mejibu, hibiniu ngoten niku to. Tapi sakniki kan enten warna napa? Tosca, mocha, napa? Santen. Sebelah niku denim. Nah, niku kan warna-warna yang jenengan bikin sendiri secara istilah. Lah nanti Sidratul Muntaha itu daunnya itu warna-warni yang enggak ada orang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyebut warna itu apa. Nah, tapi barang ini ku enten dan warnanya itu warna-warni. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mahya qala summa udkhilatil jannah fa idza fiha habayilu al-lu'lu wa idza turabuha al-misk.
Kemudian aku dimasukkan ke dalam surga dan di dalamnya ada unta yang mutiara dan tanahnya dari misk. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, kembali kepada Sidratul Muntaha dulu sebelum kita ngomong Jannatul Ma'wa. Jadi setelah langit ke-7 niku enten Baitul Ma'mur, di atasnya ada Sidratul Muntaha. Sidroh niku artinya pohon bidara yang sangat besar. Kenapa dikatakan sangat besar? Karena Jibril waktu itu ketika menampakkan diri pada kali yang kedua, Jibril itu kecil dibandingkan dengan Sidratul Muntaha ini. Dan Sidratul Muntaha itu punya daun yang daunnya itu bentuknya kayak telinga gajah, besar sekali dengan warna yang berwarna-warni dan punya buah-buahnya kayak kendi-kendi dari daerah Hajar. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disebut muntaha artinya itu kalau diterjemah kayak bahasa Jawa itu entek-entekane. Entek-entekan apa? Entek-entekan yang dari bawah naik dan dari atas turun. Dari bawah naik niku napa doa jenengan, pengarep-arep jenengan, dikir wirid jenengan, amal jenengan yang diangkat tiap Senin kali Kamis. Itu naik berhenti di situ. Tinggal nanti Allah mau menerima apa enggak. Nah, yang dari atas ke bawah juga berhenti di situ. Firman Allah, perintah Allah, itu semua berhenti di situ, disambut, diambil oleh para malaikat untuk diteruskan sampai ke bumi. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku Sidratul Muntaha, tanaman yang sangat besar. Nah, kemudian wa indah Jannatul Ma'wa, di sebelahnya ada Jannatul Ma'wa, surga yang sudah tersedia untuk jenengan tempat tinggal. Dan disebutkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 133 bahwasanya wasari ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Luasnya si surga ini seluas langit dan bumi dan disiapkan untuk orang bertakwa. Nah, surga ini nanti dalam bab surga saya jelaskan di salah satu masjid itu sudah 1 tahun lebih nggak kelar-kelar. Surga itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah itu semebar kayak bintang-bintang dan bertingkat-tingkat. Bahkan satu tingkatan untuk orang yang mati syahid itu punya 100 tingkatan. Oh, si fulan mati syahid, tinggal mati syahidnya seperti apa? Mati syahid ketembak, kepanah, minta bom, atau kemudian mati syahidnya baru istirahat kemudian kena tembak musuh, atau kemudian sedang tidur kemudian kena bom lagi, atau kemudian mati syahidnya ibu-ibu yang hamil kemudian meninggal, ya. Nah, maka semua itu punya makomnya sendiri-sendiri 100 tingkatan. Nah, semebar kiri kanan yang paling atas itu namanya Firdaus, dan dari Firdaus itu mengalir sungai. Sungai-sungai ke surga-surga jenengan itu minimal ada 4. Yang pertama, sungai susu yang tidak pernah bau atau basi. Kemudian yang kedua, sungai madu yang enggak pernah palsu. Kemudian yang ketiga, sungai ciu yang enggak pernah marahi ngeluh. Nah, ciunya di dunia niku keterose kula jarang nate. Marahi ngeluh sempoyongan. Enten menika wa anharu min khamril ladzati lisaribin, dan diciptakan sungai dari khamr yang enak. Nah, enak kan mboten marahi ngeluh to. Nah, kemudian yang terakhir sungai air putih yang murni jernih tidak ada kontaminasinya. Nah, minimal 4 sungai ini. Nah, kemudian dari Firdaus lagi mengalir sungai yang mana sungai ini akan dialirkan ke telaga-telaga para nabi. Jadi nabi-nabi nanti dikasih telaga di mana jenengan setelah dibangkitkan dari padang mahsyar menempuh hisab mizan, kemudian berkumpul di telaga masing-masing mengikuti nabi-nabinya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Jannatul Ma'wa, Sidratul Muntaha, bawahnya Baitul Ma'mur, langit lapis 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bumi lapis pinten 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus neraka. Nah, naik lagi di atasnya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di atasnya Sidratul Muntaha dan di atasnya Jannatul Ma'wa itu ada kursi Allah. Jenengan kok pilih pun hafal suratnya, Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Di situ Allah menyebutkan wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Luasnya kursi Allah seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi ini seperti apa? Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda menjelaskan tentang luasnya kursi Allah, mas samawatu sab'u fil kursi illa kahalqatin mulqatin bi ardin falatin. Yang namanya kursi Allah itu kalau kemudian dibandingkan dengan 7 lapis langit di bawahnya dan bumi yang ada di bawahnya, itu kayak cincin yang diletakkan di tengah padang pasir. Nek kula nggih cincin nek kula dengeten mriki tesih ketok. Tapi nek kemudian kita taruh di padang pasir, blas mboten ketok. Makanya ketika baru ngomongkan kursi Allah saja sudah segede itu dan kita itu ada di bumi
yang mana bumi itu kemudian ada benua sekian, kemudian di antara itu ada benua Asia, kemudian dari Asia itu ada negara namanya Indonesia, kemudian di dalamnya ada Provinsi Jawa Tengah, ada Kabupaten Sukoharjo, kemudian ada Kecamatan Grogol, ada Kelurahan Cemani, ada Desa Mruki, terus enten jenengan ten mriki. Niku nembe bandingan kursi Allah dengan kita. Maka kita niku besar napa kecil? Oh, Pak. Kecil. Tur kecil ngangge banget, cilik-cilik mentik, cilik banget, cilik mentik. Ning sing cilik mentik niki kebanyakan betik, cilik mentik betik. Makanya Allah menyebutkan wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit hambaku itu yang banyak bersyukur, itu sedikit, rata-rata kufur. Ketika ditanyakan wa in ta'uddu nikmatallah lan tuhsuha, kalau mereka disuruh ngitung nikmat Allah mereka tidak sanggup, tapi juga mau ngitung juga gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, niku nembe kursinya Allah. Nah, kemudian di atas itu ada air yang sangat luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Hud ayat 7, wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma'. Dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dan arasnya Allah berada di atas air. Berarti niku setelah kursi ada air dulu, baru di atas air itu ada aras Allah. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita membicarakan aras Allah, berarti ini urutan berikutnya, maka Allah memastikan keberadaannya di atas arasnya, tapi tidak butuh arasnya. Benten kayak kita makhluk, oh masih kain yang dhuwur kursi, ya, kalau butuh kursi, nah ini kursi dengan duduk, kalau geblak gitu ya. Nah, maka Allah ketika dikatakan di atas aras bukan berarti Allah niku nemplek atau ngelenggai aras. Niki yang gagal paham orang-orang sufi niku terniku. Mereka lebih senang menolak ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwasanya Allah itu beristiwa di atas aras, lebih senang menjadikannya Allah masuk ke dalam diri mereka wahdatul wujud, padahal ayat yang menyatakan Allah di atas aras beristiwa niku minimal niku enten 7 ayat ditolak demi membenarkan keyakinan yang keliru. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah beristiwa di atas aras, dan kemudian Allah menyatakan wa huwa rabbul arsyil adzim, dan dialah Rabbnya arsy yang agung. Kemudian pada Quran surat Al-Haqqah disebutkan ayat 17, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Pada hari kiamat nanti arsy Allah itu dipikul oleh 8 malaikat yang sangat besar. Sehingga kalau kita urutkan lagi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, neraka, kemudian bumi 7 lapis, langit 7 lapis, kemudian Baitul Ma'mur, di atasnya Sidratul Muntaha, di sebelahnya Jannatul Ma'wa, kemudian di atasnya kursi Allah, di atasnya lautan atau air yang sangat luas, di atasnya baru aras Allah. Allah berada di atas itu semua. Dan ini tinggal untuk ke dalil-dalilnya ketok moto cetok melo-melo. Tidak perlu penelitian miliaran rupiah kayak yang dilakukan oleh orang kafir. Paribasannya dan orang kafir saja bisa punya pendapat 439 miliar triliun kilometer jaraknya Tuhan dari kita yang ada di muka bumi. Makanya orang kafir aja bisa punya hipotesa seperti itu. Lah kita orang beriman berdasarkan dalil yang ada, memang ke situ arahnya kita harus meyakini kalau Allah di atas sana, dan Allah di atas sana, di atas aras, tidak butuh dengan aras. Kalau kemudian kursinya saja dibandingkan dengan yang di bawahnya kayak cincin di tengah padang pasir, maka bagaimana perbandingan aras Allah dengan kursinya? Maka Allah menyebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam As-Sahihah nomor 109, beliau Nabi SAW bersabda, "Mas-samawatu sab'u fil kursi illa kahal qatin mulqatin bi ardin falatin wa fadlul arsi 'alal kursi ka fadli tilkal falati 'ala tilkal halqa." Maka tidaklah 7 lapis langit dibandingkan dengan kursi, itu kayak cincin di tengah padang pasir. Ini kita sudah. Maka perbandingan si kursi dengan arsy Allah itu juga kayak cincin di tengah padang pasir. Berarti kursi Allah yang sangat besar itu sangat kecil jika dibandingkan dengan arsy-Nya. Maka ketika Allah menguasai arsy, kursi dan semua yang di bawahnya, maka disitulah berlaku Allahu Akbar, Allah Maha Besar.
Allah maha besar secara zatnya, walaupun jauh di sana dengan jarak yang menurut si Michael Bullen tadi, ahli fisika, 439 miliar triliun kilometer dari kita. Tapi Allah juga Allahul Adim, Allah yang maha agung. Keagungan Allah melingkupi kita semua, sehingga Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nek hambaku bertanya tentang aku, jawaban aku itu cerdak. Cerdak bukan dari sisi zatnya, tapi dari sisi kuasanya. Kenapa Allah harus berpisah dengan makhluknya? Untuk mentazkiyah Allah, jangan sampai ada yang hinakan Allah Subhanahu wa taala, sampai ada orang yang berpendapat Tuhan itu menjelma jadi manusia, parah lagi yang menjelma menjadi binatang, ada yang menjelma jadi monyet, ada yang menjelma jadi ular, ada yang menjelma di patung-patung, di pohon dan seterusnya. Maka Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, yaitu Quran surat Asy-Syura ayat 11. Allah tidak sama dengan makhluknya yang di bawahnya, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Sehingga ketika dikatakan istiwa di atas sana, maka Al-Imam Malik punya definisi tentang istiwa. Al-istiwa'u maklumun. Istiwa sebagai sebuah bahasa itu sudah bisa dipahami, yaitu jumeneng lenggahi, di sana Allah itu berada. Tapi ketika ditanyakan wal kaifiyatu majhulun, bagaimana Allah istiwa di atas arsy, tidak ada orang tahu. Kenapa? Karena manusia terbaik Muhammad SAW dan malaikat terbaik Jibril alaihissalam hanya bisa naik sampai Sidratul Muntaha, bahkan nginguk kursi Allah pun boten saged. Kemudian wal kaifiyatu majhulun wal imanu bihi wajibun, dan mengimani bahwasanya Allah itu beristiwa di sana wajib. Kemudian kalimat terakhirnya wasu'alu anhu bid'ah, dan banyak mempertanyakan tentang Allah di luar kemampuan kita, di luar batas yang Allah sudah jelaskan, maka itu adalah perkara yang tidak bisa dibenarkan. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, status positioning Allah ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang sangat indah dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Beliau berkata radhiyallahu an, bainama ana usolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza aqasa rajulun minal qaum faqultu yarhamukallah. Bahwasanya pada waktu itu aku sholat bersama Nabi SAW, dan ketika itu ada seorang laki-laki yang bersin wahing. Kemudian dia bersin, lalu aku mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Posisi sholat, ya. Halo Bu, arisannya sing asal sinten Bu? Dari posisi sholat niki Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami enten kiai yang wahing. Anjing, dia kemudian yarhamukallah. Kemudian faromani al-qaum bi absarihim, manusia pada melihat ke arah saya, melirik. Kemudian di sini dikatakan wa tuqulla ammayahu ma sanukum tandurunani ilayya. Mereka kemudian aku tanya, celaka ibuku. Nah, ini nek ucapan orang Arab dulu ini. Celaka ibuku, mengapa kalian kok pada melihatnya aku? Faja'alu yadribuna bi aidihim. Mereka pun memukulkan tangan mereka ke paha mereka sambil memberi isyarat diam. Ala afkhadhihim falamma ra'aituhum yusammitunani liklakinnani sakatu. Dan mereka memberi isyarat bahasanya meminta aku untuk diam, jangan mengucapkan apapun dalam sholat. Falamma sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi SAW sudah sholat fa bi abi wa huwa wa ummi, maka demi bapak dan ibuku, mara'aitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Aku tidak pernah melihat seorang pengajar yang lebih indah sebelum dan sesudah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi ma kaharoni wala dorobani wala satamani, demi Allah beliau tidak membentakku atas kesalahanku, tidak memukulku juga atas kekeliruanku, tidak mencelaku juga. Qala, kemudian beliau bersabda, inna hadhihi sholatu la yasluhu fiha sayun min kalamin nas. Yang namanya sholat tidak boleh ada ketambahan ucapan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Karena sholat itu isinya adalah tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Qala, kemudian aku berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini hadisu ahdi bijahiliyah. Ya Rasul, saya ini orang yang baru masuk Islam, mu'alaf. Saya dulu orang jahiliyah. Waqad ja'allahu bil Islam, dan Allah telah mendatangkan Islam. Wa inna minna rijalan ya'tu al-kuhan
qala fala ta'tihim. Dan di antara kami dulu ada orang yang senang datang ke dukun, maka beliau mengatakan jangan datangi dukun. Wa minna rijalun yatatayyarun, dan kami dulu juga banyak orang-orang yang meramal nasib dengan melihat burung dan seterusnya. Maka beliau mengatakan dzaka sayun yajiduna fi sudurihim fala yasuddunahum. Maka itulah sesuatu yang mereka rasakan dalam hati mereka, maka jangan pernah hal itu menghalangi kalian untuk melakukan sesuatu. Kemudian qultu, aku berkata, wa minna rijalun yahutuna faqala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam minal anbiya yahutu faman waqafa khutahu fadzalika. Maka di antara kami ada yang membuat garis-garis meramal. Maka beliau menjawab, dulu ada orang yang kemudian membuat itu, maka jangan dibenarkan. Kemudian dia berkata lagi, ini intinya tentang Allah ada di mana. Wa kanat li jariyatun tar'a ghanaman li Qibala Uhudin wal Jawaniyah. Aku punya seorang budak perempuan yang menggembalakan kambingku di daerah Uhud dan Jawaniyah. Fatola'tu dzata yaumin fa idza dza'bu qad dzahaba bi syatin min ghanamiha. Maka suatu hari aku melihat seekor serigala membawa lari kambingku itu dari gembalaan yang digembalakan oleh budak perempuan itu. Wa ana rajulun min bani Adam, dan aku ini manusia pada umumnya seperti anak keturunan Adam. Asafu kama yaksafuna lakinni sokaktuha sokah. Aku marah dan kemudian aku menampar budak itu sekali tamparan. Fa'ataitu Rasulullah SAW, kemudian aku mendatangi Nabi SAW. Fa'adzoma dzalika alayya, kemudian beliau menganggap perbuatan itu sebagai perbuatan yang besar yang tidak pantas. Nah, terus niki seorang majikan menampar budaknya aja tidak boleh, napa boleh seorang suami menampar istrinya? Cocok betul Bu? Cocok. Faqultu, kemudian beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala a'tikuha, karena jenengan sudah boten kerso dengan perbuatan saya, apakah perlu saya sebaiknya memerdekakan dia? Qala, kata Nabi, a'tini biha, bawa ke sini orangnya, datangkan dulu, nek kowe mbok bebas ke sini dulu. Fa ataitu biha, kemudian aku datangkan dia. Faqala laha, kemudian beliau bertanya kepada orang itu, aina Allah, Mbak, Allah di mana? Pertanyaan ini, Allah di mana? Qala, kemudian budak ini menjawab, fis sama, dia di langit. Kemudian Nabi bertanya lagi yang kedua, man ana, aku sapa? Qala, budak ini menjawab, anta Rasulullah, engkaulah Rasulullah SAW. Qala, kemudian beliau berkata, aktikha fa innaha mu'minah. Yo, saiki bebas no, iki wong iman. Makanya pertanyaan ini Bu, ini bisa jenengan gunakan Pak untuk ngetes calon mantu. Mungkin datang, kan Nabi sudah mengatakan, idza ja'akum rajulun mantardawna dinahu, kalau datang seorang laki-laki yang kamu ridhoi agamanya wa khuluquh dan akhlaknya, fazawwiju, nikahkan anak gadismu, wa illam takun fitnatun wa fasadun kabir, kalau tidak kamu lakukan maka anak perempuan akan mendapatkan fitnah dan kerusakan yang besar. Nah niku carane ngetes iki, lurusi akidah piye teko blek Mas, Allah ning ndi? Mboten ngertos niku, mulai sik ngaji. Anten niki. Begitu kemudian dijawab Allah di langit dan engkau adalah Rasulullah, bebaskan Mas. Ini orang beriman. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya ketika kita sudah tahu Allah di mana dan seberapa besar Allah, Allah kemudian menyatakan di dalam Quran surat Fatir ayat yang ke-15 bahwasanya ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Hai manusia semua, kalian ini adalah manusia-manusia yang fakir yang butuh kepada Allah. Dan ketika dikatakan manusia itu melingkupi orang kafir dan orang yang beriman. Bahkan Elon Musk yang punya duit 12.000 triliun sekian bulan yang lalu, saat ini pun bunda saya yakin itu disebut fakir oleh Allah. Apalagi kita yang mungkin duit 1 miliar orang tahu delok, ongkone mungkin bisa nulis tapi delok barangnya orang tahu gitu kan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini orang fakir. Nah, ketika kita ini orang fakir dan Allah Maha Besar, Maha Agung di atas sana, maka Allah tegaskan di dalam Quran surat Ad-Dariyat, dan ini menjadi inti kajian kita, yaitu Ramadan sebagai madrasah keikhlasan. Allah menyebutkan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu semua tak ciptakan wahai manusia cilik, mekitik, betik iki lho. Ini tidak lain tidak bukan adalah untuk beribadah. Dan dalam proses beribadah Allah tegaskan lagi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Lah kowe kon ibadah kuwi sing ikhlas, mukhlis, lahuddin hunafa. Selain ikhlas diminta untuk lurus niku napa? Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam kitab akidahnya mengatakan muwafaqati sunnah. Ikutilah sunnah, jangan mengikuti bid'ah, jangan mengikuti sesuatu yang dibikin-bikin.
Wa yuqimus shalah, dan engkau juga mendirikan salat, menegakkan salat, wa yu'tuz zakat, dan membayar zakat, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Sehingga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, dalam hadis sahih Muslim 2985 disebutkan Allah tidak butuh dengan amal kita kalau tidak ikhlas. 5 menit lagi. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, ana aghna suraka'u anis sirki man amila amalan asraka bima'i ghairi taraktuhu wa sirkahu. Aku iku zat sing paling ndak butuh karo sapa wae, ndak butuh sama sekutu. Sapa wae sing nglakoni amal terus dia menyekutukanku dalam beramal itu, punya niat yang lain, membersamai niat itu dengan yang lain, dengan selainku, maka aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. Nanti dalam hadis yang lain tentang hari kiamat, Allah akan minta orang itu minta pahala pada orang-orang yang dulu dipuja-pujanya itu. Nah, makanya orang itu datang ke tempatnya Pak Jokowi ngoten niku sampai temboknya ditemui ngoten niku, itu nanti bahaya nanti di akhirat. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dalam konteks puasa, la'allakum tattaqun, kita diminta agar puasa agar menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena Allah menyebutkan tentang keikhlasan dalam berpuasa, bahwasanya puasa itu aku sendiri yang akan mengganjarnya. Sehingga puasa jenengan satu dengan yang lain ganjarnya beda, tergantung bagaimana dengan menjalaninya. Puasanya orang yang cuma tidur turu dengan orang yang sambil bekerja berbeda. Sehingga ini sesuai dengan firman Allah pada Quran surat Az-Zumar ayat 10 yang berbunyi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar, wabil khusus sabar ngetosi buka, itu akan tak kasih ganjaran tanpa batas, tanpa takaran, terserah aku. Sehingga nanti kegembiraan seorang yang berpuasa itu ada dua, ketika nenggo buka kalih ketika kepanggih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita nunggu buka? Nah, karena kita lapar. Kenapa kita senang untuk ketemu Allah nanti? Karena kita pas beribadah niatnya memang berharap supaya bisa ketemu Allah. Allah hanya bisa dijumpai oleh orang yang beriman. Orang yang beriman yang sudah masuk surga, lalu diberikan ridho Allah, lalu dikeluarkan semua mereka dari surga untuk sementara waktu, lalu Allah menampakkan diri dan jenengan semua melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah, kamu akan melihat Rabbmu pada hari kiamat. Sehingga kalau ada orang ngaku-ngaku melihat Allah hari ini, itu jelas dusta. Kama tarawnal badra, kalau mataronal qamara fil lailatul badr, sebagaimana kau melihat bulan di malam bulan purnama tidak berdesak-desakan, sehingga jenengan akan melihat Allah seberapa besarnya, seberapa agungnya, seberapa indahnya itu nantinya. Yang sekarang yang diminta adalah menjadi orang yang beriman, bertakwa, kanthi ikhlas lillahi ta'ala. Niku kesimpulannya, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan ini. Monggo panjenengan aminkan, mudah-mudahan Allah kabulkan di hari yang baik dan bulan yang baik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sakirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak ya ghaniyyu ya hamid. Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa barik lana fima a'taitana ya arhamar rahimin. Irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akhwarna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh
الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا متقبلا يا أرحم الراحمين ارحمنا ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وارزق أهله من الثمرات واسلكنا وبنينا أن نعبد الأصنام اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أولادنا وأصلح آباءنا وأمهاتنا وأساتذتنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وارحمهم يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله